Pancasila sebagai ideologi akan membahas sebuah isu yang telah terjadi di Indonesia pada saat masa pandemi COVID-19. Halo, aku Imara dengan NIM 382. Hai, aku Amar dengan NIM 382. Halo, aku Kira dengan NIM 288. Dosen pengaku mata kuliah Pancasila adalah Ibu Rizli. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Ya, vonis tersebut 1 tahun lebih berat dari tuntutan jaksa dalam kasus korupsi bantuan sosial. Isu korupsi bantuan sosial telah melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Berikut penjelasan pelanggarannya secara rinci. Pada saat pandemi COVID-19, tepatnya di tahun 2020, mantan Menteri Sosial Bapak Juliari telah terbukti menerima suap dari penyedia bantuan sosial, yang dimana seharusnya uang tersebut digunakan untuk membantu rakyat, justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana manusia dituntut untuk agar berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa. Yang pertama, memiliki pelanggaran yang dimana pelaku korupsi tidak menunjukkan sikap yang berakhlak dan bertakwa kepada Tuhan, karena mereka telah mengambil dan merampas hak milik masyarakat dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Yang mana seharusnya pejabat memiliki sikap yang jujur dan amanah dan menjadikan nilai agama sebagai pedoman dalam bertugas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna kita harus saling menghargai dan memperlakukan sesama secara adil dan beradab, di mana dana bantuan sosial dapat membantu rakyat yang menderita akibat dari pandemi COVID-19. Tetapi dengan dikorupsi, rakyat menjadi korban ketidakadilan dan menambah penderitaan. Di mana seharusnya kebijakan sosial harus berpihak pada kemanusiaan dan tidak boleh dijadikan ajang untuk memperkaya diri sendiri. Yang jelas sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang memiliki makna menjaga persatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Isu ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menimbulkan pekerjaan sosial dan merusak semangat kebersamaan nasional. Yang dimana seharusnya setiap pejabat publik harus bekerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun dirinya sendiri. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan atau perwakilan. Pemerintah harus dijalankan secara adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Isu ini memiliki pelanggaran yang dimana keputusan dan tindakan yang diambil tidak mencerminkan kebijaksanaan musyawarah dan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi. Yang mana seharusnya pemimpin bijak, transparan, dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Isu korupsi bantuan sosial menyebabkan ketimpangan sosial semakin besar atau semakin tertekan, karena hak rakyat yang kurang mampu diraih
dirampas secara paksa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Negara harus menegakkan hukum secara tegas agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Jadi kesimpulan korupsi di Indonesia adalah masalah kompleks yang merugikan negara secara finansial, mengurung kemiskinan dan ketidakadilan sosial, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Korupsi di Indonesia telah mengakar sejak masa kolonial hingga kini. Korupsi merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Lemahnya pengawasan, rendahnya kesejahteraan aparatur, dan budaya uang pelicin membuat korupsi sulit diberantas. Akibatnya keadilan sosial terganggu dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukum, tetapi juga perlu revolusi mental dan pembenahan moral bangsa. Jabatan harus dipandang sebagai amanah, bukan alat memperkaya diri. Dengan membangun integritas dan kesadaran bersama, Indonesia dapat bebas dari korupsi dan mencapai kemajuan yang berkeadilan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pemuda penerus bangsa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Dalam menghadapi tantangan zaman, kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila, menjunjung persatuan, serta menghargai keberagaman yang ada. Selain itu, pemuda juga harus berperan aktif dalam membangun melalui pendidikan kreativitas dan inovasi demi kemajuan bangsa. Sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab perlu dijadikan dasar dalam setiap tindakan agar kita tidak terjebak pada perilaku negatif seperti korupsi atau apatis terhadap negara.